Bayangkan saja, musim semi tiba, Anda melangkah ke taman Anda penuh harapan. Tetapi yang menyambut Anda adalah dahan-dahan yang menghitam, pohon-pohon yang sakit, dan petak bunga yang tak kunjung mekar. Pemandangan yang tidak asing, bukan? Seringkali penyebab bencana musim semi ini terletak pada apa yang Anda lakukan atau tidak lakukan di bulan Oktober. Hari ini kita akan membahas 10 kesalahan fatal dalam perawatan taman di musim gugur yang harus Anda bayar mahal di musim semi. Dan saya janji, beberapa di antaranya akan benar-benar mengejutkan Anda karena mereka sering menyamar sebagai perawatan yang benar. Banyak tukang kebun menganggap bulan Oktober sebagai waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Panen sudah selesai, daun-daun sudah dibersihkan, dan Anda bisa bersantai sampai musim semi tiba. Namun kenyataannya, Oktober bukanlah garis finish, melainkan landasan peluncuran untuk musim berikutnya. Saat inilah kesehatan, kekuatan, dan keindahan masa depan taman Anda diletakkan dasarnya. Kesalahan yang dilakukan selama periode ini tidak hanya merusak penampilan, tetapi juga melemahkan kekebalan tanaman dan menciptakan kondisi ideal bagi penyakit dan hama. Baiklah, mari kita bahas kesalahan nomor 1 yang sering disalahartikan sebagai kepedulian terhadap alam. Bagaimana jika saya katakan bahwa tindakan yang paling logis di musim gugur, yaitu membiarkan daun-daun berguguran tetap ada di kebun, sebenarnya adalah sabotase terhadap hasil panen Anda di masa depan. Banyak yang berpikir, ini kan mulsa alami, penghangat gratis. Kedengarannya bagus, bukan? Tapi kenyataannya, Anda justru menciptakan resor musim dingin yang sempurna bagi segala macam penyakit dan hama dengan tangan Anda sendiri. Di bawah lapisan daun yang tebal dan basah itu, tercipta efek rumah kaca sungguhan. Lembab, gelap, dan tanpa sirkulasi udara. Kondisi yang sangat ideal bagi spora jamur untuk bertahan hidup di musim dingin. Disinilah patogen penyebab penyakit escape pada apel, Cocomyces blight pada ceri, dan embun tepung pada semak-semak, menunggu sampai musim dingin berlalu. Dan di musim semi, dengan datangnya kehangatan pertama, seluruh pasukan patogen ini akan menyerang daun dan bunga muda dengan kekuatan baru. Selain itu, di bawah daun-daun yang membusuk, siput sangat suka berhibernasi dan bertelur. Di musim semi, mereka akan menjadi yang pertama berburu hosta dan kol Anda. Rumput pun akan sangat menderita. Di bawah lapisan tebal daun-daun basah, rumput akan tercekik dan membusuk. Akibatnya di musim semi, alih-alih melihat hamparan hijau yang subur, Anda akan menemukan petak-petak kuning yang tidak sedap dipandang. Tentu, mungkin ada yang berargumen, tapi di hutan kan tidak ada yang membersihkan daun-daun. Itu benar. Namun, kebun Anda bukanlah hutan liar, melainkan ekosistem buatan manusia dengan tanaman budidaya yang rentan. Atau Anda punya pendapat lain? Mari kita lanjutkan ke kesalahan kedua, yang mungkin tampak seperti tindakan merawat yang rajin dan benar. Bayangkan, Anda memegang gunting pangkas, merapikan taman Anda sebelum musim dingin tiba. Anda merasa seperti pemilik kebun yang baik, bukan? Bagaimana jika saya katakan bahwa dalam banyak kasus, pemangkasan ini bukan bentuk perawatan, melainkan tindakan yang justru melukai tanaman Anda dengan parah? Logikanya jelas, membuang semua yang tidak perlu agar semak dan pohon terlihat rapi. Namun, bagi tanaman itu sendiri, prosedur di bulan Oktober ini adalah stres yang besar dan sinyal yang sangat menyesatkan. Sayatan yang baru, terutama saat cuaca hangat, adalah sinyal untuk aktif, untuk tumbuh. Alih-alih perlahan memasuki masa dormansi, tanaman justru mulai menghabiskan sisa tenaganya untuk membangunkan tunas baru dan menumbuhkan pucuk muda. Pucuk-pucuk ini tidak akan sempat matang dan menjadi berkayu sebelum datangnya embun beku yang sesungguhnya. Akibatnya, di musim semi, Anda akan melihat ujung-ujung ranting yang menghitam dan membeku. Tapi, bahaya utamanya bukan hanya itu. Setiap sayatan di cuaca musim gugur yang lembab adalah gerbang terbuka bagi infeksi. Spora jamur penyebab kanker kulit kayu atau sitosporosis hanya menunggu kesempatan seperti ini. Imunitas tanaman sudah melemah, aliran getahnya melambat, sehingga tidak bisa melawan infeksi dengan efektif. Akibatnya, Anda secara tidak langsung menginfeksi pohon yang di musim semi nanti akan sulit dan mungkin tidak berhasil diobati. Jadi, apakah kerapian musim gugur ini sepadan dengan risikonya? Atau, mungkin Anda beranggapan bahwa pemangkasan sanitasi di musim gugur tetap diperlukan? Mari kita bahas sebuah kesalahan. Kesalahan ini sering dilakukan oleh para pekebun yang paling perhatian sekalipun, bahkan dengan niat terbaik. Anda ingin memberi nutrisi pada tanaman Anda menjelang musim dingin yang panjang.
Tujuannya agar tanaman kuat dan siap menghadapi cuaca dingin. Maka, menaburkan pupuk secara berlebihan rasanya seperti ide yang bagus, bukan? Tapi tahukah Anda, tindakan baik ini justru bisa menjadi hukuman mati bagi tanaman kesayangan Anda. Kita bicara tentang pupuk dengan kandungan nitrogen yang tinggi. Ingat, nitrogen adalah hormon pertumbuhan. Zat ini bertanggung jawab untuk menghasilkan daun hijau yang rimbun, daun yang lebat, dan tunas-tunas muda. Di musim panas, ini memang yang kita butuhkan. Tapi di bulan Oktober, ini adalah bencana besar. Memberikan nitrogen di musim gugur itu ibarat memberi perintah maju tumbuh kepada seorang prajurit yang seharusnya sedang beristirahat atau tidur. Tanaman yang seharusnya sudah bersiap untuk hibernasi musim dingin, memperlambat semua proses dan mengarahkan energi ke akar, justru tiba-tiba mendapat doping pertumbuhan. Akibatnya tanaman tersebut mulai aktif menumbuhkan massa hijau atau vegetatif. Lalu apa yang terjadi? Muncul tunas-tunas yang lembut, rapuh, dan berair, yang sama sekali tidak siap menghadapi cuaca dingin atau embun beku. Beku pertama yang serius akan mengubah tunas-tunas itu menjadi massa hitam tak bernyawa. Namun, itu baru sebagian masalah. Yang lebih parah, tanaman telah menghabiskan sumber daya berharga untuk pertumbuhan yang sia-sia ini. Sumber daya yang seharusnya disimpan untuk bertahan di musim dingin dengan sukses. Akhirnya, tanaman masuk ke musim dingin dalam kondisi lemah dan kelelahan. Di musim gugur, tanaman Anda justru membutuhkan fosfor dan kalium. Kedua zat ini berfungsi menguatkan akar dan meningkatkan ketahanan terhadap cuaca dingin. Sedangkan nitrogen justru menjadi musuh utama Anda. Jadi, apakah Anda masih berpikir bahwa memupuk di musim gugur itu selalu membawa manfaat? Mari kita bahas sebuah kesalahan umum yang sering terjadi karena rasa aman yang keliru. Di bulan Oktober, hujan sering turun, membuat kita merasa tanah sudah cukup lembab untuk seluruh musim dingin. Untuk apa lagi menyiram? Mungkin begitu pikir kita. Padahal ini adalah salah satu kesalahpahaman paling berbahaya, yang di musim semi bisa membuat Anda kehilangan pohon kesayangan seperti tuja atau juniper. Faktanya, ada fenomena yang disebut kekeringan fisiologis musim dingin. Kedengarannya rumit, tapi sebenarnya sangat sederhana. Tanaman konifer dan pohon cemara, berbeda dengan pohon gugur daun, terus-menerus menguapkan kelembapan bahkan di musim dingin. Proses ini yang dikenal sebagai transpirasi, sangat aktif terjadi pada hari-hari cerah dan berangin, terutama di akhir Februari dan Maret. Nah, bayangkan ini, matahari bersinar terik, daun-daun runcingnya aktif menguapkan air, namun tanah di sekitarnya masih membeku. Akar tanaman tidak bisa menyerap air dari tanah yang beku itu. Akibatnya, tanaman mulai mengering sedikit demi sedikit, seolah-olah mati kekeringan. Inilah mengapa di musim semi, kita sering melihat tanaman konifer yang menguning atau kecoklatan, bukan karena beku, melainkan karena kering. Ini bukan luka bakar akibat embun beku, melainkan luka bakar akibat dehidrasi. Tanaman yang paling rentan adalah yang baru ditanam di tahun ini, serta semua jenis pohon cemara seperti tuja, juniper, spruce, pinus, rhododendron, dan boxwood. Penyiraman yang melimpah di musim gugur akan meresap jauh ke dalam tanah, menciptakan cadangan air strategis yang sangat penting untuk menyelamatkan mereka dari kekeringan di musim dingin. Jadi, lain kali Anda melihat tuja atau pohon cemara lain menguning di musim semi, Anda akan tahu bahwa penyebabnya kemungkinan besar bukan karena musim dingin yang ekstrim. Apakah Anda pernah mengalami masalah serupa di kebun Anda? Kesalahan berikutnya adalah mengabaikan perlindungan bagian terpenting dari pohon, yaitu batangnya. Kita sering melihat kulit tebal pada pohon apel atau prem, lalu berpikir, apa yang bisa terjadi? Kulitnya kan kuat. Keyakinan semacam ini justru bisa membuat Anda terkejut di musim semi, saat menemukan retakan dalam, luka beku, bahkan bagian kulit yang mati pada batang pohon. Musuh nomor satu adalah sinar matahari di bulan Februari dan Maret. Di siang hari, di bawah terik matahari, kulit gelap pohon-pohon muda bisa memanas hingga 10 bahkan 15 derajat Celcius. Di dalam batang, getah mulai mengalir dan sel-selnya aktif kembali. Namun, begitu matahari terbenam, suhu bisa langsung anjlok tajam hingga -10, bahkan -20 derajat. Getah cair di dalam sel langsung membeku seketika, berubah menjadi es, dan merobek jaringan kulit pohon. Inilah yang menyebabkan munculnya retakan, memanjang pada kulit batang, yang sering disebut retakan beku. Musuh kedua adalah hewan pengerat.
Tikus dan kelinci yang kelaparan di musim dingin tidak akan segan-segan menggerogoti kulit lembut bibit pohon muda. Mereka bisa menggerogoti seluruh keliling batang, yang sama saja dengan hukuman mati bagi pohon tersebut. Lalu, apa yang harus dilakukan? Jawabannya sangat sederhana. Pengecatan kapur pada batang. Warna putih memantulkan sinar matahari, mencegah kulit pohon kepanasan di siang hari. Ini meredam perubahan suhu yang ekstrim dan melindungi dari luka bakar serta retakan. Untuk melindungi dari hewan pengerat, Anda bisa menggunakan jaring khusus atau membungkus batang dengan dahan konifer. Dengan mengabaikan prosedur sederhana ini, Anda sama saja membiarkan anak-anak Anda yang tak berdaya menghadapi ujian berat sendirian. Padahal mengobati luka pada batang di musim semi jauh lebih sulit daripada mencegahnya di musim gugur. Sekarang, mari kita intip ke jantungnya kebun, yaitu rumah kaca. Panen tomat dan mentimun sudah selesai, sisa-sisa tanaman sudah dicabut, dan rasanya misi sudah tuntas. Tangan rasanya ingin langsung menutup pintunya dan membiarkannya sampai musim semi. Tapi, tunggu dulu. Jika Anda melakukannya, Anda bukan sedang mengamankan rumah kaca itu, melainkan mengubahnya menjadi inkubator sempurna bagi penyakit dan hama. Coba ingat-ingat, penyakit apa saja yang menyerang tomat Anda musim panas ini? Phytophthora, Cladosporium, atau mungkin mentimun Anda diserang tungau laba-laba. Semua spora jamur, telur, dan larva hama itu tidak hilang begitu saja. Mereka masih bersembunyi pada sisa-sisa tanaman, di lapisan atas tanah, pada rangka rumah kaca itu sendiri, bahkan di celah-celah dan sambungan-sambungannya. Ruang tertutup di dalam rumah kaca adalah kondisi yang sempurna bagi mereka untuk melewati musim dingin. Tidak ada embun beku yang parah, tidak ada angin kencang, dan tidak ada hujan lebat. Apa yang terjadi di musim semi? Begitu cuaca mulai menghangat, seluruh pasukan musuh ini akan terbangun, dan dengan lahap menyerang bibit-bibit muda Anda yang segar. Anda pasti akan bertanya-tanya, dari mana lagi datangnya Phytophthora ini? Padahal saya membeli benih yang sehat. Padahal ia tidak pernah pergi kemana-mana. Ia hanya nyaman melewati musim dingin di rumah kaca Anda sendiri. Oleh karena itu, pembersihan dan desinfeksi menyeluruh di musim gugur bukanlah sekadar keinginan, melainkan kebutuhan yang sangat penting. Anda perlu membersihkan semua sisa-sisa tanaman sampai tuntas, mencuci bersih rangka rumah kaca, dan yang paling penting, mengolah tanah atau mengganti lapisan atasnya. Ini mungkin pekerjaan yang terasa merepotkan, tapi akan menyelamatkan Anda dari banyak stres, biaya pengobatan, dan yang terpenting, menyelamatkan panen Anda di masa depan. Ngomong-ngomong, apakah Anda selalu membersihkan rumah kaca di musim gugur? Beralih ke ratu taman, mawar. Seringkali, kesalahan fatal justru terjadi karena cinta dan kekhawatiran yang berlebihan terhadapnya. Naluri dasar sebagian pekebun adalah, cuaca mulai dingin, segera tutupi. Berbagai macam material pun dikerahkan, mulai dari ranting pinus, kain spunbon, hingga kotak-kotak. Namun sangat sering tindakan ini dilakukan terlalu dini, di awal atau pertengahan Oktober, padahal di siang hari matahari masih bersinar terik dan suhu udara masih positif, di atas 0 derajat Celcius. Mungkin Anda merasa sudah merawatnya dengan baik, tapi sebenarnya Anda justru menciptakan sebuah perangkap mematikan bagi mawar Anda. Di bawah penutup yang rapat saat cuaca masih hangat, akan tercipta efek rumah kaca. Akibatnya, mawar, alih-alih bersiap untuk tidur, masa dormansi, justru terus bervegetasi. Kuncup-kuncupnya membengkak, dan bahkan tak jarang tunas-tunas muda mulai bermunculan. Tanaman tidak memahami bahwa musim dingin akan tiba, dan tidak menjalani proses pengerasan diri yang semestinya. Kemudian yang tak terhindarkan pun terjadi. Embun beku yang stabil dan menusuk tulang tiba-tiba datang. Dan saat itulah, bagi mawar yang tidak siap dan terlena, ini menjadi guncangan besar. Tunas-tunas yang belum matang seketika menghitam dan mati. Namun yang lebih parah lagi, di bawah penutup tersebut, akibat kelembapan tinggi dan kurangnya ventilasi, penyakit jamur mulai berkembang pesat yang menyebabkan pembusukan pangkal batang, crown rot atau leher akar. Ketika musim semi tiba dan Anda membuka penutupnya, yang Anda temukan hanyalah dahan-dahan yang menghitam, lembab dan ditutupi jamur. Ingatlah baik-baik. Mawar sebenarnya tidak terlalu takut pada embun beku, melainkan pada pembusukan akibat kelembapan berlebih. Embun beku ringan hingga -5-7 derajat justru bermanfaat bagi mereka. Ini membantu tanaman menguatkan diri dan akhirnya masuk ke masa dormansi penuh.
Lindungi mawar hanya ketika suhu negatif yang stabil sudah benar-benar terbentuk, bukan hanya karena kalender menunjukkan musim dingin atau berdasarkan firasat semata. Sekarang, mari kita bahas sebuah kesalahan yang, anehnya, seringkali kita abaikan begitu saja. Setelah panen selesai dan gulma dicabut, bedengan kebun kita terlihat kosong dan tak bernyawa. Kita cenderung berpikir bahwa tidak ada lagi yang perlu dilakukan pada tanah sampai musim semi tiba. Namun, dengan membiarkan tanah tetap padat dan mengeras sepanjang musim dingin, kita sebenarnya membuat kesalahan besar dengan konsekuensi jangka panjang. Pertama, kita menciptakan kondisi ideal bagi hama untuk melewati musim dingin. Larva kumbang mei, ulat kawat, dan ulat gerayak, semuanya nyaman bersembunyi di lapisan atas tanah, siap menyerang akar tanaman Anda dengan semangat baru di musim semi. Ketika Anda menggemburkan bedengan di musim gugur, Anda mengangkat penghuni tak diundang ini ke permukaan. Di sini, mereka akan mati karena embun beku pertama atau dimakan oleh burung. Ini adalah cara paling ramah lingkungan dan efektif untuk mengurangi populasi hama. Kedua, tanah yang padat dan tidak diolah akan sulit menyerap kelembaban. Hujan musim gugur dan salju yang mencair di musim semi hanya akan mengalir di permukaan, tidak meresap jauh ke dalam tanah hingga mencapai akar. Sebaliknya, tanah yang sudah digemburkan dan gembur akan bekerja seperti spons. Ia akan menampung kelembaban yang berharga, menciptakan cadangan air untuk musim semi. Dan ketiga, ini adalah tentang aerasi. Akar tanaman, bahkan yang sedang tidak aktif, membutuhkan oksigen. Tanah yang padat akan menghalangi mereka mendapatkan oksigen. Penggemburan tanah di musim gugur, tanpa menghancurkan gumpalan tanah yang besar. Ini penting, akan memperkaya tanah dengan oksigen dan memperbaiki strukturnya. Selama musim dingin, gumpalan tanah besar tersebut akan pecah menjadi partikel-partikel kecil karena pengaruh embun beku dan kelembaban. Alhasil, di musim semi Anda akan memiliki tanah yang gembur, subur, dan siap untuk ditanami. Dasandim. Jadi, apakah Anda menggemburkan kebun di musim gugur, atau Anda menganggapnya sebagai pekerjaan yang tidak perlu? Mari kita bahas sebuah kesalahan yang sering terjadi terkait dengan asisten setia kita. Alat-alat berkebun. Musim panen sudah usai. Rasa lelah melanda. Lalu, gunting pangkas yang kotor, sekop dengan tanah yang menempel, dan garu dengan sisa rumput, semuanya langsung masuk gudang sampai tahun depan. Pemandangan yang tidak asing, kan? Padahal ini bukan sekadar masalah kebersihan semata. Ini sama saja menanam bom waktu yang bisa merusak kesehatan kebun Anda di masa mendatang. Bayangkan, Anda baru saja memangkas dahan yang terserang penyakit moniliosis atau kanker hitam. Di mata pisau gunting pangkas itu, jutaan spora jamur tak kasat mata pasti menempel. Kini, spora-spora itu ikut berhibernasi bersama alat Anda. Lalu, saat musim semi tiba, Anda mengambil gunting pangkas yang sama itu untuk memangkas pohon yang sehat. Apa yang terjadi? Anda justru menyuntikkan penyakit itu dengan tangan Anda sendiri. Anda menularkan penyakit dari satu tanaman ke tanaman lain. Lalu Anda pun bertanya-tanya mengapa kebun selalu sakit, padahal sudah rajin dirawat. Hal yang sama juga berlaku untuk sekop, garpu tanah, dan cangkul. Di permukaannya, bisa tertinggal partikel tanah yang mengandung bibit penyakit busuk akar atau fusarium. Dengan berpindah dari satu petak ke petak lain, atau dari satu jenis tanaman ke jenis tanaman lain, tanpa sadar Anda menjadi penyebar utama infeksi ke seluruh area kebun Anda. Oleh karena itu, membersihkan dan mendisinfeksi alat-alat setelah musim panen bukan sekadar soal estetika, melainkan masalah keamanan fitosanitari. Anda perlu membersihkan seluruh permukaan kerja alat dari tanah dan sisa tanaman dengan sangat hati-hati. Lalu disinfeksi menggunakan larutan disinfektan seperti alkohol, klorheksidin, atau cairan khusus lainnya. Baru setelah itu, setelah melumasi bagian logamnya dengan minyak agar tidak berkarat, Anda bisa menyimpan alat-alat tersebut untuk istirahat panjang yang layak. Aturan sederhana ini akan menghemat banyak tenaga dan menyelamatkan hasil panen Anda di musim berikutnya. Sekarang, mari kita bahas buah manis kesukaan banyak orang. Stroberi, atau yang secara botani dikenal sebagai stroberi kebun. Saat musim gugur tiba, banyak pekebun stroberi yang mengambil tindakan ekstrim. Mereka menggunakan sabit atau mesin pemotong rumput, trimmer, untuk memangkas habis semua daun hingga ke pangkalnya. Logikanya, daun-daun tua ini berpotensi menjadi sarang penyakit, sehingga lebih baik dibuang semua, agar saat musim semi tiba, tunas-tunas baru yang sehat bisa tumbuh.
Memang terdengar logis, namun kenyataannya tindakan ini justru memicu stres besar pada tanaman dan berpotensi mengurangi hasil panen Anda secara signifikan. Padahal di bulan Oktober bahkan November sebelum salju benar-benar menutupi tanah, tanaman stroberi belum memasuki masa dormansi penuh. Di daun-daunnya, proses fotosintesis masih terus berjalan. Tanaman aktif mengumpulkan nutrisi dan gula yang kemudian disimpan dalam rimpang, akar rimpang, dan bagian tengah batangnya. Sering disebut mahkota atau jantung tanaman. Cadangan inilah bekal energi strategisnya untuk menghadapi musim dingin dan untuk memulai pertumbuhan di musim semi. Dan berkat cadangan inilah, tunas-tunas bunga, cikal bakal hasil panen Anda, dapat terbentuk optimal saat musim semi tiba. Lalu, apa yang terjadi jika kita memangkas habis semua daun itu? Kita sama saja mencabut panel surya dan pabrik penghasil makanan utama bagi tanaman stroberi tersebut. Tanaman pun akan memasuki musim dingin dalam kondisi lemah, tanpa bekal cadangan energi yang memadai. Memang, di musim semi nanti akan tumbuh daun-daun baru. Namun proses ini akan menguras banyak energi yang sejatinya bisa dialokasikan untuk pembentukan buah. Alhasil, pertumbuhan tanaman akan lebih lesu, dan hasil panen pun akan jauh lebih sedikit. Oleh karena itu, di musim gugur, Anda hanya perlu membuang daun-daun yang memang sakit, kering, atau sudah rusak. Lakukan secara hati-hati, dengan tangan, tanpa merusak bagian mahkota atau titik tumbuh utamanya. Pemangkasan total, yaitu memotong habis semua daun, sebenarnya hanya tindakan darurat yang boleh dilakukan pada perkebunan stroberi yang sudah sangat tua, tidak terawat, dan penuh penyakit. Dan itu pun sebaiknya dilakukan segera setelah masa panen berakhir, bukan di musim gugur. Nah, bagaimana dengan Anda? Bagaimana cara Anda merawat tanaman stroberi Anda di musim gugur? Kesalahan berikutnya terkait dengan jantungnya setiap kebun organik, tumpukan kompos. Banyak pekebun menganggapnya sebagai tong sampah serbaguna. Segala sesuatu yang tumbuh di lahan harus kembali ke sana. Kedengarannya seperti siklus alami yang sempurna. Namun, logika ini justru bisa mengubah tumpukan emas hitam Anda menjadi bom biologis sungguhan. Kebiasaan paling berbahaya adalah memasukkan tanaman yang sakit ke dalam kompos. Misalnya, batang dan daun tomat, atau kentang yang terserang penyakit busuk daun, atau yang dikenal sebagai Phytophthora. Spora jamur ini sangat tangguh. Dalam kondisi hangat dan lembab di tumpukan kompos, mereka tidak mati, justru berkembang biak dengan sangat baik. Hal yang sama juga berlaku untuk daun apel yang terkena penyakit kudis, scab, gooseberry dengan embun tepung, powdery mildew, atau bunga phlox yang daunnya bercak-bercak. Apa akibatnya? Anda merawat kompos selama setahun penuh, lalu di musim semi mengambil pupuk yang sudah dipenuhi bibit penyakit ini, dan dengan penuh kasih menyebarkannya di sekitar tanaman sehat Anda. Dengan tangan Anda sendiri, Anda justru menulari seluruh kebun. Ini sama saja dengan minum obat yang ternyata mengandung virus. Ingatlah aturan emas ini. Ke dalam kompos, Anda hanya boleh memasukkan sisa-sisa tanaman yang sehat. Semua batang dan daun yang sakit, serta daun dan buah yang terinfeksi, harus segera dibakar atau dibuang jauh dari area kebun. Jangan ambil risiko merusak kesehatan seluruh kebun demi penghematan bahan organik yang meragukan. Tumpukan kompos Anda harus menjadi sumber kehidupan, bukan sarang penyakit. Apakah Anda memilah sisa tanaman sebelum memasukkannya ke dalam kompos? Sekarang, mari kita bahas tentang karpet hijau taman kita. Halaman rumput. Menjelang Oktober, semangat seringkali mulai memudar. Rasanya enggan lagi memotong rumput, dan memang pertumbuhan rumput pun melambat. Banyak orang melakukan kesalahan fatal. Mereka berhenti memotong rumput terlalu dini, membiarkan halaman rumput mereka gondrong atau tidak terawat saat memasuki musim dingin, dengan tinggi rumput lebih dari 10 cm. Mungkin kita berpikir, apa masalahnya? Nanti juga akan tumbuh lagi saat musim semi tiba. Namun, kesalahpahaman ini bisa menyebabkan masalah serius. Ketika salju turun dan menumpuk di atas rumput yang tinggi, salju akan menekannya rata ke tanah. Terbentuklah lapisan padat dan lembab yang nyaris tidak memiliki sirkulasi udara. Ini menciptakan kondisi yang sangat ideal bagi perkembangan jamur salju, sebuah penyakit jamur berbahaya yang sering menyerang rumput yang kondisinya melemah. Saat musim semi tiba dan salju mencair, Anda akan melihat bercak-bercak jelek berwarna abu-abu keputihan atau kemerahan pada halaman rumput Anda, yang merupakan gumpalan rumput mati yang lengket. Inilah yang terjadi akibat kondisi lembab dan pengap yang menyebabkan rumput membusuk dan mati.
Di area-area ini akan terbentuk petak-petak kosong atau gundul yang memerlukan waktu lama untuk dipulihkan kembali, seringkali harus dengan menanam ulang rumput baru. Ketinggian optimal halaman rumput sebelum memasuki musim dingin adalah sekitar 5 hingga 7 cm. Rumput dengan tinggi tersebut cukup pendek agar tidak mudah menumpuk atau menggumpal di bawah salju dan bisa berventilasi dengan baik. Namun, pada saat yang sama, ia juga cukup panjang untuk melindungi sistem perakaran dari pembekuan. Oleh karena itu, pemotongan terakhir harus dilakukan sekitar 2 minggu sebelum embun beku yang stabil benar-benar tiba, tujuannya agar rumput punya waktu untuk sedikit tumbuh kembali dan menjadi lebih kuat. Jangan malas, halaman rumput Anda akan berterima kasih atas perhatian ini saat musim semi tiba. Dan yang terakhir dalam daftar kita, namun tak kalah penting, adalah kesalahan yang berkaitan dengan semangat belanja para pekebun. Musim gugur adalah waktu obral di pusat penjualan tanaman, dan godaan untuk membeli bibit impian dengan harga menarik itu memang sangat besar. Namun, membeli dan, yang lebih penting, menanam tanaman dengan sistem akar telanjang pada akhir Oktober atau November adalah seperti rulet kebun sungguhan dengan risiko yang sangat tinggi. Tanaman, terutama yang berakar telanjang, setelah ditanam membutuhkan waktu untuk berakar kuat. Ia harus sempat menumbuhkan akar-akar penyerap yang baru, yang akan memberinya nutrisi selama musim dingin dan memastikan awal pertumbuhan yang sukses di musim semi. Untuk itu, ia membutuhkan tanah yang hangat. Ketika suhu tanah turun di bawah 4 atau 5 derajat Celcius, sistem perakaran praktis berhenti bekerja dan tertidur. Apa yang terjadi jika penanaman dilakukan terlambat? Bibit tidak sempat mencengkeram tanah. Ia memasuki musim dingin tanpa akar yang kokoh. Selama musim dingin, ia akan dikeringkan oleh angin, dibekukan oleh embun beku, dan di musim semi, air lelehan salju bisa saja mendorongnya keluar dari tanah. Tanaman semacam itu bisa mati, atau akan sakit dalam waktu yang sangat lama, dan pertumbuhannya terhambat. Di musim semi, Anda mungkin akan melihat sebuah ranting tanpa tanda-tanda kehidupan, dan bertanya-tanya apa yang salah. Waktu optimal untuk menanam bibit dengan akar telanjang adalah akhir September hingga paruh pertama Oktober, saat tanah masih hangat, namun tanaman sudah bersiap untuk masa dormansi. Jika Anda tetap membeli bibit terlambat, jauh lebih aman untuk tidak menanamnya langsung di tanah, melainkan memendamnya sementara untuk musim dingin dalam posisi miring di tempat yang terlindung dari angin, dengan menutupi akarnya, menggunakan tanah dan gambut. Nah, apakah Anda pernah membeli bibit pada obral musim gugur? Namun, yang paling mengejutkan adalah bahwa dampak paling merusak justru seringkali disebabkan oleh kesalahan yang terlihat seperti tindakan yang benar. Contohnya, pemupukan nitrogen. Anda mungkin yakin sedang berbuat baik, padahal Anda justru memicu pertumbuhan tunas-tunas muda yang nantinya akan mati membeku karena cuaca dingin ekstrem, atau menutup mawar terlalu cepat. Tujuan Anda adalah melindungi, namun pada kenyataannya, Anda malah menciptakan kondisi yang membuat mereka busuk dan layu. Ini benar-benar sebuah ironi, ketika niat baik Anda justru berbalik menyerang tanaman. Ancaman tersembunyi seperti inilah yang menyebabkan kerusakan terbesar. Karena saat musim semi tiba, Anda akan mencari penyebabnya pada cuaca atau penyakit, padahal akarnya ada pada tindakan Anda di musim gugur. Jadi, seperti yang Anda lihat, bulan Oktober bukanlah waktu untuk bersantai, melainkan bulan perencanaan strategis yang matang. Setiap tindakan Anda sekarang adalah investasi untuk kesehatan dan keindahan taman Anda, yang akan berbuah manis berlipat ganda saat musim semi tiba. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika Anda menemukan sesuatu yang bermanfaat dari video ini, silakan berikan like dan jangan lupa subscribe channel kami agar tidak ketinggalan tips-tips terbaru. Nah, sekarang giliran Anda. Kesalahan mana dari yang disebutkan tadi yang pernah Anda lakukan sebelumnya tanpa menyadari konsekuensinya? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita belajar bersama.